Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan point-to-point wireless di sebuah mikrotik. Seperti yang terlihat gambar berikut ini, terdapat dua buah akses point yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Akses point pertama ini saya hubungkan ke sebuah port di modem IndiHome modem CTE F609. Nah, jadi kira-kira jarak antara kedua akses point ini sekarang 1 km dari lokasi saya. Misalnya, pada sisi servernya ini atau sisi A, modem IndiHome ini port 2-nya saya hubungkan ke akses point TP-Link. Kemudian akan saya buat sebuah sinyal menggunakan akses point yang pertama ini. Kemudian saya akan pancarkan dari lokasi tersebut. Kemudian lokasi klien atau lokasi klien ini saya hubungkan sebuah akses point untuk menembak ke sisi A. Nah, kemudian dengan mode klien. Kemudian akses point tersebut saya hubungkan ke sebuah mikrotik dan saya hubungkan ke Ether 2-nya adalah hub yang mana nantinya 10 komputer ini saya akan gunakan sebagai warnet. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, bagaimanakah cara mengkonfigurasi jaringan point-to-point wireless ini ke dalam sebuah jaringan mikrotik? Baiklah, akan saya bahas. Langsung saja ke mikrotik. Jadi ceritanya akan membuat jaringan warnet menggunakan point-to-point wireless, menggunakan akses point TP-Link 5210. Nah, seperti itulah ceritanya. Baiklah, langsung saja ke mikrotiknya. Seperti yang Anda lihat sekarang, saya sudah mengkonfigurasi 3 buah interface. Ether 1 saya beri nama IndiHome yang saya hubungkan ke akses point klien ini yang di sisi kliennya ini. Kemudian Ether 2 saya hubungkan ke sebuah hub yang terdapat 10 komputer di sini. Jadi Ether 2 itu saya hubungkan ke hub yang terhubung ke 10 komputer yang nantinya misalnya akan digunakan sebagai sebuah warnet. Kemudian sisi Ether 3-nya atau Ether 3 saya hubungkan ke komputer saya sendiri, hanya satu komputer. Kemudian setelah mengkonfigurasi interface, langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address untuk 3 interface. Yang pertama kita tambahkan dulu untuk Ether 2 lokal yaitu 192.168.3.1 netmask 27. Kemudian pilih interface-nya yaitu Ether 2 warnet. Klik apply dan OK. Setelah itu kita akan menambahkan IP address interface 3 yang mengarah ke komputer saya 192.168.50.1 netmask 29. Klik, pilih interface-nya Ether 3 lokal, klik apply dan OK. Nah, setelah mengkonfigurasi dan menambahkan IP address, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan IP address secara dinamis dengan menggunakan IP DHCP client. IP DHCP client sehingga IP address Ether 1 akan muncul di address list. Caranya adalah klik menu IP DHCP client yang ketiga. IP DHCP client, klik plus, kemudian DHCP interface, pilih Ether 1 IndiHome yang mengarah ke access point TP-Link. Selanjutnya, klik default route distance-nya kita rubah 1, kemudian klik apply, tunggu statusnya hingga bound. Nah, jika belum bound jangan diteruskan langkah selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah melakukan langkah DHCP client, seharusnya IP dari Ether 1 sudah muncul dan sifatnya dinamik dan berganti setiap saat. Kemudian saya akan konfigurasi DNS. Yang keempat, IP DNS. Nah, setelah itu klik menu setting dan pilih allow remote request agar klien dapat request DNS ke mikrotik. Klik apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir kita tambahkan saja sebuah NAT. Klik IP firewall, kemudian NAT. Klik plus, kemudian chain-nya adalah short NAT. Out interface-nya adalah Ether 1 IndiHome, kemudian action-nya masquerade. Pilih apply dan OK. Nah, seharusnya mikrotik ini sudah terhubung ke internet. Begitu juga dengan komputer saya. Saya akan melakukan ping ke Google terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mikrotik dan komputer saya terhubung ke internet. Nah, dapat Anda lihat mikrotik dan komputer saya sekarang sudah terhubung ke internet. Sekarang saya akan mencoba mengakses kedua akses point ini melalui jaringan komputer saya yang ada pada Ether 3. Nah, sekarang saya dapat akses internet. Nah, sekarang saya akan mencoba membuka juga akses point yang sudah saya konfigurasi tadi. 192.168.2.200 akses point yang pertama.
Kemudian akses point yang kedua yaitu saya kasih alamat. Nah, ini akses point yang pertama. Ya. Kemudian ini akses point yang di sisi klien. 2220 kok tidak salah tadi. Saya lupa juga. Ya, 220. Admin. Masih menggunakan konfigurasi username dan password yang masih sama. Nah, jadi ini akses point yang saya gunakan tadi. Nah, ini di sisi klien yang berada di sini. Kemudian yang di sisi A, ini akses point yang di sisi ini adalah ini akses point ya. Hanya saja tampilnya lebih lambat. Nah, ini akses point ya. Nah, demikianlah cara konfigurasi jaringan point-to-point wireless yang dihubungkan ke sebuah mikrotik yang mana nanti pada sisi klien ini akan digunakan kembali sebagai jaringan warnet. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah request di YouTube, cuman saya lupa namanya dari siapa. Nah, akhirnya sudah saya jawab request Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini saya tampilkan lagi, ini adalah akses point 5210 dari sisi kliennya, kemudian ini adalah akses point dari sisi server. Nah, dan ini adalah akses internet. Nah, demikianlah tutorial dari saya. Akhir kata, semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai video saya ini, silakan subscribe untuk mendapatkan video terbaru lainnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.